Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe ya friends. Hehehe, ini beritanya. Tepat pada Rabu, 18 Desember 2024, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, YIMM, meluncurkan generasi ketiga dari Aerox yaitu Aerox Alpha Turbo. Menggunakan mesin 155 cc Blue Core, PV, 4 katup yang sama persis dengan mesin yang digunakan oleh NMAX Turbo. Meski demikian, ternyata ada perbedaan minor jika ditelisik lebih jauh dari spesifikasi mesin. Mesin identik tapi ada bedanya. Keluaran tenaganya memang terlihat sama yaitu masih berada di 11,3 kW pada 8,000 rpm. Bahkan di capaian torsinya pun terlihat sama. Di NMAX Turbo torsi maksimal 14,2 Nm bisa dirasakan pada putaran 6,500 rpm, di Aerox Alpha Turbo torsi puncaknya pun sama yaitu di 14,2 Nm pada putaran 6,500 rpm. Mesinnya mengusung teknologi yang sama persis dengan NMAX Turbo. Baik dari sisi output tenaga hingga spesifikasi teknis semuanya sama. Tapi yang ini segmentasinya berbeda dan kebutuhan penggunanya juga berbeda antara Aerox Alpha Turbo dan NMAX Turbo, ujar Presiden Direktur dan CEO PT YIMM, Dionysius Betty. Jika dilihat dari data yang disajikan di laman resmi Yamaha Indonesia, terdapat perbedaan di kapasitas pelumas yang digunakan. Untuk NMAX Turbo tertulis sebesar 1 liter, sementara untuk Aerox Alpha Turbo hanya 900 ml. Dari pengakuan PT YIMM bahwa beberapa penyesuaian dilakukan untuk tipe motor ini. Meski demikian, performanya tetap tidak berubah. Kemudian pembeda berikutnya adalah sistem navigasi yang digunakan di antara kedua motor ini. Jika NMAX Turbo menggunakan teknologi sistem navigasi dari Garmin Street Cross seperti di X-Max Connected, versi di Aerox Alpha Turbo malah bekerja sama dengan Google Map. Tampilan sistem navigasinya juga memiliki kemiripan dengan sistem navigasi yang ada di Honda Road Sync yaitu dalam bentuk turn by turn. Padahal di sistem navigasi NMAX Turbo dan X-Max Connected yang terhubung dengan Garmin Street Cross memperlihatkan navigasi peta jalan secara real-time. Berencana menambah lini produknya di pasar otomotif Indonesia pada tahun depan dengan meluncurkan mobil hybrid. Dani Yahya, Chief Operating Officer, CEO, Bike Indonesia menyampaikan mobil hybrid yang bakal didatangkan adalah BJ30. Tahun depan di Agustus 2025 kita akan launching di Gias Bike BJ30 Hybrid 4x4 juga. Jadi mobil ini di bawahnya BJ40. Selain itu kita tahu bahwa telah mereview BJ80 yang kebetulan dipakai juga oleh Presiden Jinping pada saat parade pasukan di tahun 2017. Kata Dani di Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 18 Desember 2024. Ini kita lagi study untuk bisa dibuat sehingga akan paralel dan akan dipasarkan ke masyarakat dan juga bisa dipakai juga untuk militer. Jadi ada dua model EV, yang satu sedan atau MPV jadi kita akan bawa dua model di Desember 2025, paparnya menambahkan. BJ30 punya daya tarik efisiensi bahan bakar yang diklaim bisa tempuh 1000 km satu kali isi bensin penuh. Keunggulan ini diharapkan dapat menarik minat konsumen Indonesia yang kerap memikirkan efisiensi. Bicara soal BJ30, mobil ini pertama diperkenalkan di Beijing Auto Show 2024, desainnya tetap mengarah ke boksi khas mobil garuk tanah, sekilas mirip Jeep Renegade namun dengan ubahan yang lebih modern dan terkesan kompak. Untuk bagian kabin dibekali layar ganda besar yang terdiri dari layar infotainment 14,6 inci dan panel instrumen 10,25 inci, jok belakangnya kemudian dapat dilipat hingga menjadi rata untuk mendapatkan ruang yang lebih luas dengan total luas ruangan 1920 mm.